Nah, ini yang paling penting untuk adik-adik ketahui dan adik-adik lakukan. Ini adalah kuis satu kita. Karena saya tahu kalau misalnya saya berikan adik-adik soal, mengerjakan soal nilainya pasti rendah-rendah semua. Jadi di sini saya coba eh, untuk membuat adik-adik paham tapi tetap dengan konsep pelajaran kita. Jadi kuis di sini dilakukan berkelompok. Waktu pengerjaannya seperti biasa 1 minggu. Nah, khusus untuk kuis ini adik-adik boleh tulis tangan, boleh diketik atau boleh kombinasi keduanya. Intinya buatlah project ini, tugas ini sebaik mungkin yang bisa adik-adik kerjakan karena ini akan menjadi nilai kuis satunya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik sudah tahu dan sudah mendengar berita pada beberapa pekan yang lalu itu ada kecelakaan di depan Puskesmas Sungai Duren. Nah, katanya di sana ini saya kutip dari eh, halamannya Jambi Express. Nah, dia bilang begini, dari rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak korban mengendarai motornya dengan kecepatan cukup tinggi saat berada di tikungan tajam, karena motornya tiba-tiba oleng. Nah, di sini kita bisa kan lihat kondisi jalan ini. Jalan ini adalah jalan yang menikung. Nih, jalan menikung. Nah, di persamaan Newton itu, hukum Newton itu bisa digunakan untuk mendapatkan berapa besarnya kecepatan yang diperbolehkan ketika kita melewati jalan ini menikung. Nah, jalan menikung itu dalam konsep fisika ada dua lagi. Ada tikungan datar dan kasar dan ada tikungan miring dan kasar. Dan ini eh, konsepnya berbeda, caranya berbeda, rumus akhirnya nanti berbeda. Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama, berapakah besar kecepatan yang aman untuk melewati jalan tersebut dalam kilometer per jam jika jalan ini adalah tikungan datar dan kasar? Yang B, berapakah besar kecepatan yang aman untuk melewati jalan tersebut dalam kilometer per jam jika jalan ini adalah tikungan miring dan kasar? Jadi, ini kan adalah jalannya miring. Ini dihitung berapa, rumusnya apa. Dan kalau misalnya jalan ini adalah dianggap jalan datar dan kasar, rumusnya apa? Nah, di sini saya tidak mau menerima tiba-tiba adik-adik hanya menuliskan rumus cepatnya. Misalnya V itu bla 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 bla. Kalau yang untuk yang A misalnya, kalau jalannya datar dan kasar. Kalau jalannya miring dan kasar, maka PB-nya bla 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 bla. Nah, saya tidak terima V yang seperti ini tuh langsung pakai ini saya nggak terima. Yang mau saya adik-adik kerjakan, keinginan saya adalah cara menjawabnya itu begini. Yang pertama, nih, saya arahkan di sini. Yang pertama, gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan saat melewati jalan yang tadi. Adik-adik bisa gambar. Adik-adik bisa gambar misalnya dengan menggunakan Corel atau gambar manual dengan tangan juga boleh. Intinya sebagus mungkin yang bisa adik-adik lakukan gambarnya. Jadi gambarkanlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, pada mobil atau pada kendaraan saat melewati jalan itu. Gambarkan sebagus mungkin. Setelah gaya-gayanya digambarkan, gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan, pada jalan itu digambarkan, baru adik-adik turunkan rumus untuk menghitung kecepatan kendaraan di jalan menikung datar dan jalan menikung miring. Jadi, ini VA dan VB ini nggak ujuk-ujuk langsung adik-adik dapatkan begini, tapi ada prosesnya. Nanti di sini baru di yang dua ini adik-adik nanti dapat VA itu berapa, terus VB itu berapa. Setelah adik-adik gambarkan dan adik-adik turunkan rumusnya sendiri. Nah, kalau misalnya bingung menurunkannya sendiri, bisa lihat di referensi, bisa lihat di buku, bisa lihat di internet. Ini banyak tentang konsep Newton untuk jalan menikung datar dan jalan menikung miring. Nah, kalau udah dapat VA dan VB-nya, baru kemudian adik-adik hitung. Nih, yang ketiga itu baru adik-adik hitung. Nah, menghitungnya itu gimana? Adik-adik kan nggak tahu berapa kemiringan nih, sudut kemiringan jalannya kan adik-adik nggak tahu tikungan ini, nggak tahu kemiringannya berapa. Terus jari-jarinya berapa ini juga adik-adik nggak tahu. Sudut tetanya berapa juga adik-adik nggak tahu kan? Nah, jadi di sini Teta itu bukan di situ harusnya, di bawah nanti.
nggak kelihatan kalau dari atas. Nah, jadi di sini saya berikan besaran untuk membantu adik-adik menjawabnya. Jadi, saya sudah berikan di sini. Anggap ban motor korban masih baru, sehingga koefisien gesekan maksimum antara ban motor dengan permukaan aspal adalah sekitar 0,447 dan jari-jari tikungan itu adalah 50 meter. Untuk tikungan miring dan kasar, anggap sudut kemiringan tikungan theta sama dengan 5 derajat. Jadi dengan menggunakan besaran-besaran ini nanti adik-adik dapat nilai VA dan VB. Nah, udah dapat VA dan VB, adik-adik nggak hanya selesai sampai di situ, buat analisanya. Jadi nanti yang pertama itu dia terurut, ada gambar, ada turunan rumus, baru didapatkan rumus. Kemudian adik-adik hitung besarnya kecepatan yang diperbolehkan, seperti yang ditanyakan pada soal A dan soal B ini. Nah, baru kemudian setelah adik-adik hitung, adik-adik buat analisanya. Apa analisanya? Analisanya itu adalah bentuknya jelaskan dalam bentuk cerita 1 sampai 3 paragraf apa yang harus diperhatikan oleh pengendara agar bisa berkendaraan dengan aman saat melewati jalan menikung. Jadi ini apa yang harus diperhatikan? Dihubungkan dengan hukum Newton, konsep fisikanya. Nah, pengendara ini kalau misalnya mau lewat di sini, dia harus bagaimana? Kecepatannya bagaimana? Ban kendaraannya bagaimana? Sudutnya bagaimana? Nah, itu adik-adik ceritakan analisanya dalam bentuk cerita 1 sampai 3 paragraf paling banyak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pengendara itu? Dihubungkan dengan konsep fisika ya. Bukan misalnya dia harus pakai helm, dia harus pakai baju yang elastis agar nanti kalau misalnya kecelakaan dia nggak lecet-lecet. Nah, bukan itu, tapi dihubungkan dengan konsep fisikanya, kecepatannya, gayanya, gesekan antara ban motor dengan ininya, dengan jalannya. Nah, itu adik-adik analisa, adik-adik buat dalam bentuk cerita. Nah, ini silakan dibuat sebagus mungkin dengan berkelompok, tugas waktu pengerjaannya 1 minggu. Sama seperti tugas sebelum-sebelumnya. Jadi nanti dikerjakan berkelompok silakan buat sebagus dan semaksimal mungkin karena ini akan menjadi nilai kuis 1 adik-adik. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau boleh juga dikirimkan di grup WA. Oke, terima kasih. Sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa live hari ini karena ada ini akreditasi jurusan dan saya tidak tahu apakah hari ini saya akan dapat panggilan untuk ditanya-tanya atau tidak karena saya juga tidak tahu jadwalnya kapan. Oke, sekali saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.